Kabar anak-anak? Semoga selalu tetap sehat dan semangat meskipun belajar dari rumah. Anak-anak, berjumpa lagi dengan program B4D Belajar Bahasa bersama Budian. Anak-anak, apakah pernah kalian menulis surat baik untuk orang tua maupun teman kalian? Ya, jika kalian menjawab tidak pernah, karena cukup wajar saat ini dengan era internet, surat menyurat itu kurang dikenal oleh anak-anak. Karena kalian lebih akrab dengan WA, kalian akrab dengan Telegram, Instagram, dan sebagainya. Namun tetap bahasan kita hari ini adalah berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Jadi bahasan kita hari ini dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian bisa mengenali ciri-ciri surat pribadi. Yang kedua, kalian bisa mengenali ciri-ciri surat dinas. Dan yang ketiga, kalian bisa menentukan perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Apa itu surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang dikirimkan dari seseorang kepada orang lainnya dengan tujuan pribadi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa non-formal atau bahasa keseharian. Hanya saja, meskipun bahasanya non-formal, tapi dalam menulis surat pribadi ada etika dan sopan santun yang harus diterapkan. Terutama jika surat pribadi itu diajukan kepada orang yang lebih tua. Jadi dalam surat pribadi sekali lagi menggunakan bahasa non-formal. Yang kedua, isinya adalah untuk kepentingan pribadi. Nah, lalu bagaimana bentuk atau struktur dari surat pribadi? Surat pribadi yang pertama terdiri dari tanggal surat. Yang kedua, terdiri dari alamat surat. Yang ketiga, terdapat salam pembuka. Kemudian paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, serta nama dan tanda tangan si pengirim. Lalu, bagaimana dengan surat dinas? Ya, surat dinas adalah surat yang dikirimkan dari satu lembaga ke lembaga lainnya dengan tujuan atau isinya mengenai kedinasan atau resmi.
Selain itu, bahasa yang digunakan dalam surat dinas adalah bahasa formal atau bahasa baku. Dan dalam penulisannya juga ada aturan yang mengatur untuk penulisan surat dinas. Nah, lalu apa saja yang terdapat dalam surat dinas? Bagian yang ada dalam surat dinas. Yang pertama, kepala surat. Yang kedua, tanggal surat. Yang ketiga, nomor surat, lampiran surat, dan perihal surat. Yang keempat, alamat surat. Yang kelima, pembuka. Yang keenam, isi surat. Yang ketujuh, bagian penutup. Dan yang terakhir adalah nama dan tanda tangan. Nah, dari dua paparan tadi mengenai surat pribadi dan surat dinas, apa perbedaan yang kalian dapatkan? Ya, yang pertama adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam surat dinas dan surat pribadi tentu saja berbeda. Kalau surat pribadi bahasanya non formal, kalau surat dinas bahasanya bahasa formal. Yang kedua, isinya. Isinya kalau surat dinas untuk kepentingan resmi atau kepentingan dinas, yang ke surat pribadi kepentingan pribadi. Yang ketiga, pengirim dan tujuannya. Kalau surat dinas dari satu instansi ke instansi lain atau dari satu individu ke kedinasan, jika surat pribadi dari satu individu ke individu yang lain. Nah, sampai sini sudah paham? Jika masih ada masalah atau masih bingung, masih banyak pertanyaan dalam benak kalian, akan kita bahas lebih lanjut dalam grup kelas kita. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Ingat selalu terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ibu akhiri dengan ucapan, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, apa pertanyaan yang ada di benak kalian terhadap tayangan yang tadi kalian simak?